Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang terik di jalan raya berubah mencekam ketika Sulis. Gadis muda berani dihadang razia ilegal oleh Ujang dan anak buahnya. Intimidasi pemukulan hingga motornya dibakar. Tapi Sulis tak tinggal diam. Balasan mematikan pun dimulai. Apa yang terjadi selanjutnya? Matahari siang menyorot langsung ke permukaan aspal, memantulkan cahaya yang menusuk mata. Suhu udara tinggi membuat setiap tarikan napas terasa panas. Sulis mengendarai motor bebek putihnya dengan kecepatan sedang. Seragam putih abu-abu yang ia kenakan masih rapi. Dasi leher terpasang dan tas punggung menempel di bahu. Peluh mulai mengalir di pelipisnya bukan karena takut, tapi karena teriknya cuaca. Begitu roda motornya menginjak jalan utama, ia mulai memperlambat laju. Dari depan terlihat antre panjang kendaraan yang terhenti. Suara mesin-mesin motor terdengar tidak beraturan bercampur dengan keluhan para pengendara. Sulis mengangkat kepalanya. Matanya menyipit karena silau. Berusaha memastikan apa yang terjadi di ujung jalan. Pandangan matanya menangkap beberapa polisi berdiri di tengah jalan. Mereka memberhentikan pengendara satu persatu. Beberapa motor diarahkan ke tepi. Pengemudinya diminta turun. Sulis memperhatikan bahwa tidak ada pos pemeriksaan resmi atau papan tanda razia yang biasanya dipasang jika operasi resmi sedang berlangsung. Hal ini membuat pikirannya langsung waspada. Sulis mengerutkan kening. Dalam benaknya ia yakin semua dokumen yang ia bawa lengkap. SIM dan STNK tersimpan rapi di saku razia Apo ini. Setahu aku semua surat lengkap pikirnya. Namun ia juga tahu bahwa di jalanan kadang surat lengkap tidak menjamin bebas dari masalah jika bertemu dengan pihak yang mencari alasan untuk menahan. Dari celah kerumunan kendaraan, Sulis melihat seorang pria berseragam polisi berdiri paling depan. Posturnya besar dan kekar seperti dinding hidup yang menutup jalan. Lengan berototnya tampak jelas menonjol dari balik lengan pendek seragam abu-abu ketat yang ia kenakan. Bahunya lebar dan dadanya penuh, membuat seragam itu terlihat seperti hampir tidak muat menahan bentuk tubuhnya. Wajahnya keras dengan tatapan yang memaksa orang untuk menunduk. Pria itu adalah Ujang. Langkahnya mantap tanpa tergesa, tapi setiap gerakan menunjukkan bahwa ia terbiasa memberi perintah. Sorot matanya menyapu barisan pengendara, menilai siapa yang akan menjadi target berikutnya. Di belakangnya 4 anak buah dengan postur sedikit lebih kecil berdiri dalam posisi siap. Mereka juga berseragam abu-abu. Wajah mereka menunjukkan ekspresi garang seperti siap melakukan apapun saat diperintah. Sulis bisa merasakan pandangan Ujang mengarah kepadanya. Sekilas tatapan itu naik turun menilai dari kepala sampai kaki. Seolah mencari celah untuk dijadikan alasan menahan. Ia belum sempat bereaksi ketika Ujang mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuk mengarah tepat ke arahnya. Gerakan itu dilakukan cepat dan tegas tanpa ragu. "Motor berhenti. Kamu yang rok abu-abu ke sini," teriak Ujang. Suaranya keras dan memotong kebisingan mesin serta percakapan para pengendara. Perintah itu bukan permintaan, melainkan instruksi yang menuntut kepatuhan seketika. Semua mata di sekitar langsung beralih menatap Pulis. Sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi dengan kasihan. Karena mereka tahu siapapun yang menjadi sasaran Ujang jarang bisa lolos tanpa masalah. Sulis segera mengurangi kecepatan motornya dan menepi ke arah yang ditunjuk. Ia memposisikan motor bebek putihnya di pinggir jalan. Mesin masih menyala. Tatapannya tetap tenang meskipun ia sadar situasi ini tidak biasa. Setelah menurunkan standar motor, Sulis menoleh ke arah Ujang yang berjalan mendekat. Tanpa nada ketakutan, ia bertanya, "Kenapa, Pak? Saya enggak melanggar." Suaranya datar, tidak meninggi, tetapi cukup jelas untuk terdengar. Ujang berhenti tepat di depannya. Posisi tubuhnya sedikit membungkuk agar wajahnya sejajar dengan Sulis. "Anak sekolah bawa motor denda 2 juta. Ucapnya singkat. Nada bicaranya penuh kepastian, seolah tidak ada ruang untuk perdebatan. Ia melanjutkan dengan nada lebih keras, "Langsung bayar atau motor disita." Suara itu memantul di udara panas siang itu, membuat beberapa pengendara di belakang menoleh.
Sulis tanpa ragu merogoh saku rok abu-abunya dan mengeluarkan SIM. Dengan gerakan tenang, ia menyerahkannya ke Ujang. "Saya punya SIM, Pak, dan saya enggak bawa uang segitu," jawabnya. Tidak ada getaran dalam suaranya, hanya pernyataan fakta. Ia menatap langsung ke mata Ujang, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak sedang berbohong atau berusaha menghindar. Ujang menatap kartu SIM itu sekilas lalu tersenyum miring. Senyum itu tidak ramah, tetapi sinis. "SIM-mu enggak laku di sini kalau saya bilang enggak laku," katanya sambil menyelipkan kartu itu ke tangannya tanpa. Motor Sulis terus membesar, memantulkan cahaya oranye di wajah orang-orang yang berdiri di sekitar lokasi. Beberapa warga berhenti di tepi jalan, menjaga jarak cukup jauh dari titik kejadian. Mereka berdiri tanpa bergerak, hanya menjadi penonton yang melihat bagaimana seorang perempuan muda diperlakukan secara kasar di tengah terik siang. Dari kerumunan itu, beberapa orang mulai saling berbisik. Suara mereka rendah seolah takut jika terdengar oleh para polisi di depan. Ada yang menggeleng pelan, ada pula yang hanya menarik napas panjang. Beberapa ponsel terangkat merekam setiap detik kejadian. Kamera-kamera itu fokus pada Sulis, Ujang, dan motor yang terbakar. Namun, tidak satu untangan yang terulur untuk menolong. Alasannya sederhana dan terdengar pahit. Lawannya adalah polisi. Seragam abu-abu dan postur tubuh kekar para pelaku menjadi tembok tak kasat mata yang membuat warga memilih diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena takut akan konsekuensi jika ikut campur. Di mata mereka, risiko terlalu besar jika melawan pihak yang punya wewenang. Walaupun jelas-jelas salah, kasihan anak itu, tapi lawannya polisi. Gumam seorang bapak tua di pinggir jalan. Matanya tidak lepas dari Sulis. Kalimat itu singkat, tapi mencerminkan apa yang ada di pikiran sebagian besar orang di sana. Sulis berdiri di tengah lingkaran tatapan, sendirian dikelilingi rasa takut orang lain. Tapi kini mulai dipenuhi oleh amarah yang memuncak di dalam dirinya. Sulis menatap nyala api yang melahap motornya. Lidah api itu menjilat-jilat, mengubah cat putih menjadi hitam arang, dan setiap detiknya seakan membakar kesabarannya. Napasnya teratur tapi berat. Ia mulai menggerakkan tubuhnya perlahan, menahan rasa perih di lutut dan nyeri di pipi. Meski rasa sakit menyebar di seluruh tubuh, langkahnya tetap mantap saat ia berdiri tegak kembali. Bibirnya yang pecah mengeluarkan sedikit darah setiap kali ia membuka mulut. Tapi tatapan matanya berbeda sekarang. Bukan lagi tatapan korban yang pasrah, melainkan tatapan seseorang yang siap membalas. Pandangannya bergeser dari motor yang terbakar ke wajah Ujang dan anak buahnya. Tidak ada keraguan, hanya kemarahan yang dingin dan terkontrol. "Kalian pikir aku lemah?" ucapnya pelan, namun jelas terdengar. Suara itu menusuk di tengah kerumunan membuat beberapa warga yang merekam menahan napas. Kata-katanya singkat, tapi membawa tantangan yang langsung terbaca oleh semua orang di sana. Salah satu anak buah Ujang tertawa pendek. Nada suaranya meremehkan. "Heh, mau apa kamu bocah?" Ia melangkah setengah meter lebih dekat dengan senyum sinis di wajahnya. Namun, ia tidak sadar bahwa jarak itu justru memberi Sulis peluang yang sebentar lagi akan ia manfaatkan. Sulis tidak menunggu lawan bergerak lebih dulu. Dengan langkah cepat dan fokus penuh, ia maju ke arah anak buah yang berdiri paling dekat. Kakinya terangkat tinggi lalu menghantam lutut pria itu dengan kekuatan penuh. B. Suara benturan keras terdengar jelas membuat pria tersebut langsung roboh memegangi kakinya sambil meringis kesakitan. Belum sempat yang lain bereaksi. Satu anak buah lain maju mencoba menangkapnya. Sulis memutar tubuh dengan cepat, lalu menghantamkan siku kanannya tepat ke rahang lawan. Benturan itu begitu keras hingga terdengar suara retakan kecil diikuti darah yang langsung muncrat dari hidung pria tersebut. Ia terhuyung ke belakang jatuh dengan tangan menutupi wajahnya. "Kalian salah orang," teriak Sulis dengan suara lantang. Teriakan itu memantul di udara panas siang itu. Terdengar jelas oleh semua orang di sekitar termasuk warga yang merekam. Nada suaranya tidak sekadar marah, tetapi juga penuh keyakinan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja.
Dua anak buah lainnya yang tersisa mulai bergerak dengan lebih hati-hati, menyadari bahwa target mereka bukan sekadar siswi biasa. Wajah mereka berubah dari meremehkan menjadi waspada. Sementara itu, Ujang memperhatikan dari belakang. Rahangnya mengeras, tapi belum memutuskan untuk turun tangan. Ketegangan di jalan itu meningkat dan warga semakin fokus merekam setiap detiknya. Pertarungan berlangsung cepat. Setelah dua orang pertama tumbang, Sulis segera mengarahkan serangannya ke lawan berikutnya. Di luar ruangan, warga yang merekam kejadian telah dihubungi untuk menjadi saksi kunci. Video yang mereka ambil sudah tersebar luas di media sosial, memunculkan gelombang dukungan untuk Sulis. Dalam hitungan jam, nama Sulis mulai menjadi topik utama, disebut-sebut sebagai simbol keberanian melawan ketidakadilan di jalanan. Kejadian ini resmi menjadi perhatian publik bukan hanya sebagai insiden, tetapi sebagai contoh nyata perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.